Jadi itu yang kami lakukan sampai dengan tanggal 27 mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih tinggi. Kalau nanti kemudian kita prediksi masih perlu dilakukan hal yang sama, kami akan melakukan untuk itu. Jadi itu yang kami lakukan. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada terima kasih. Pertanyaan saya, yang pertama Pak, apakah benar Pak titik banjir di Jakarta itu bertambah? Maksudnya dari wilayah yang tadinya agak banjir, sekarang jadi banjir. Ada berapa sih Pak titik banjir di Jakarta? Terus kemarin Bapak bilang ada pompa baru yang baru dibeli, itu mengganti pompa yang rusak atau menambah jumlah pompa. Lalu yang terakhir Pak, ada isu pengendara di Grogol meninggal dalam mobil karena macet akibat banjir. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi yang pertama yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus terang saya berduka untuk itu. Karena memang yang meninggal saya sudah membaca beritanya walaupun saya belum secara langsung bertemu. Dan saya tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata, mencari tahu bagaimana proses meninggalnya. Karena memang sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, meninggal ketika terjadi kemacetan. Kemacetan juga sebagian karena terjadi banjir. Dan itu sebagai Gubernur Jakarta tentunya kami sangat berduka. Untuk pompa kami akan terus tambah. Tadi saya juga sampaikan ke Bu Ika, Kepala Dinas Sumber Daya Air. Kalau melihat persoalan di Jakarta sekarang ini, yang di luar dugaan memang curah hujannya itu tinggi sekali. Jadi cuaca ekstrim yang terjadi, mohon maaf, bukan hanya di kita, bahkan di beberapa daerah kurang lebih juga sama. Tetapi di Jakarta, saya hanya mau bicara urusan Jakarta, kami harus menangani itu. Termasuk penambahan pompa, saya sudah instruksikan kepada Bu Ika untuk kita konsentrasi, satu, menambah pompa, yang kedua adalah normalisasi di beberapa titik, diantaranya di tempat ini, Kali Krukut dan Ciliwung. Jadi tiga itu yang menjadi konsentrasi pemerintah DKI Jakarta. Pak, terus tadi yang terkait titik banjir itu ada berapa titik banjir dan pompanya yang baru direncanakan berapa Pak? Jadi titik banjir itu terjadi bertambah ketika curah hujannya tinggi. Dan curah hujan yang kemarin sebenarnya tidak setinggi 2 minggu yang lalu. Hanya 2 minggu yang lalu di beberapa titik terutama di utara ini ada sampai 250. Kemarin itu rata-rata 150 tapi durasinya panjang. Jadi titiknya akibat itu pasti juga mengalami penambahan. Untuk pompanya nanti Bu Ika tolong disampaikan. Melalui program Kita Project, kita akan menambahkan beberapa lokasi pompa seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Ada lagi? Kemacetannya Pak seperti apa? Ini kan sampai menimbulkan korban jiwa. Apalagi kalau kemacetan gara-gara banjir itu 2-3 jam. Bahkan kita naik transportasi umum pun sama gitu Pak. Jadi saya sudah meminta dalam kondisi yang seperti ini kepada dinas terkait, apakah itu Bina Marga, Perhubungan, kemudian penanggulangan bencana, dan semua dinas yang terkait termasuk pendidikan, termasuk Kominfo, semuanya harus turun tangan sekarang ini. Sehingga dengan demikian urusan kemacetan memang menjadi perhatian, makanya kenapa saya mengizinkan dilakukan work from home maupun school from home. Itu untuk mengatasi itu. Yang terkait school from home itu berarti termasuk gurunya juga ya Pak? Ya nanti sekolah yang akan mengatur. Boleh, swasta juga boleh. Yang untuk school from home maupun work from home yang melihat perkembangan cuaca yang ada. Kalau memang masih katakanlah sampai dengan tanggal 27 masih curah hujan tinggi, ya kita lakukan. Nanti keluar SE baru. Tapi intinya bahwa kami menangani itu. Sedangkan untuk yang satunya apa tadi? Memang beberapa sungai yang selama ini kan gini, kemarin ini karena curah hujan yang biasanya sungai-sungai di selatan banjir, kan nggak ada yang banjir di selatan.
Banjir itu terjadi di utara dan juga di barat. Maka dengan demikian itulah yang kita tangani. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan untuk pembelajaran jarak jauh di sekolah, dan tadi juga disampaikan bahwa ada solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait banjir, yaitu penambahan pompa dan juga upaya normalisasi Kali Kerukut dan juga Kali Ciliwung. Dan saya akan kembali sapa Pak Fahrudin. Semoga Pak Fahrudin, tadi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bisa menjadi solusi juga, dan juga kita harapkan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI maupun BPBD DKI Jakarta juga bisa membuat dampak banjir di Jakarta ini bisa berkurang signifikan. Terima kasih Pak Fahrudin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sebelumnya juga ada Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Fahrudin. Selamat pagi, terima kasih. Jangan beranjak saudara, curah hujan tinggi jalur kereta wilayah Pekalongan, Jawa Tengah sempat banjir sudah lebih dari sepekan. Ada saja perjalanan kereta yang dibatalkan. Apa saja antisipasi KAI agar kedepannya hal ini bisa diminimalisasi? Kita akan bahas usai jeda saudara bersama rekan saya Putri Oktavian.
persiapkan untuk itu. Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini, harusnya modifikasinya hanya 1 kali. Saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Jadi sampai dengan tanggal 27 modifikasi cuaca boleh dilakukan 1 hari sampai dengan 3 kali. Karena itu secara signifikan memang berpengaruh. Termasuk sekarang tadi teman-teman ketika datang ke sini kan gelap gulita. Karena modifikasi cuaca dan sekarang udah diterbangkan, maka kita merasakan sekarang matahari bisa kita lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi modifikasi cuaca akan kami lakukan sampai dengan tanggal 27. Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan school from home. Kenapa itu dilakukan? Kalau curah hujan tinggi, banjir dan sebagainya, dan juga persoalan kemacetan lalu lintas, dengan school from home, saya yakin ini juga akan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik, karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Jadi itu yang kami lakukan sampai dengan tanggal 27 mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih tinggi. Kalau nanti kemudian kita prediksi masih perlu dilakukan hal yang sama, kami akan melakukan untuk itu. Jadi itu yang kami lakukan. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama Pak, apakah benar Pak titik banjir di Jakarta itu bertambah? Maksudnya dari wilayah yang tadinya agak banjir sekarang jadi banjir. Ada berapa sih Pak titik banjir di Jakarta? Terus kemarin Bapak bilang ada pompa baru yang baru dibeli, itu mengganti pompa yang rusak atau menambah jumlah pompa. Lalu yang terakhir Pak, ada isu pengendara di Grogol meninggal dalam mobil karena macet akibat banjir. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi yang pertama yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus terang saya berduka untuk itu. Karena memang yang meninggal saya sudah membaca beritanya walaupun saya belum secara langsung bertemu. Dan saya tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata, mencari tahu bagaimana proses meninggalnya. Karena memang sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, meninggal ketika terjadi kemacetan. Kemacetan juga sebagian karena terjadi banjir. Dan itu sebagai Gubernur Jakarta tentunya kami sangat berduka. Untuk pompa kami akan terus tambah. Tadi saya juga sampaikan ke Bu Ika, Kepala Dinas Sumber Daya Air. Kalau melihat persoalan di Jakarta sekarang ini, yang di luar dugaan memang curah hujannya itu tinggi sekali. Jadi cuaca ekstrim yang terjadi, mohon maaf, bukan hanya di kita, bahkan di beberapa daerah kurang lebih juga sama. Tetapi di Jakarta, saya hanya mau bicara urusan Jakarta, kami harus menangani itu. Termasuk penambahan pompa, saya sudah instruksikan kepada Bu Ika untuk kita konsentrasi, satu, menambah pompa, yang kedua adalah normalisasi di beberapa titik, diantaranya di tempat ini, Kali Krukut dan Ciliwung. Jadi 3 itu yang menjadi konsentrasi pemerintah DKI Jakarta. Pak, terus tadi yang terkait titik banjir itu ada berapa titik banjir dan pompanya yang baru direncanakan berapa? Jadi titik banjir itu terjadi bertambah ketika curah hujannya tinggi. Dan curah hujan yang kemarin sebenarnya tidak setinggi 2 minggu yang lalu. Hanya 2 minggu yang lalu di beberapa titik, terutama di utara ini ada sampai 250. Kemarin itu rata-rata 150, tapi durasinya panjang. Jadi titiknya akibat itu pasti juga mengalami penambahan. Untuk pompanya nanti Bu Ika tolong disampaikan. Melalui program Kita Project, kita akan menambahkan beberapa lokasi pompa seperti yang telah disampaikan. Baik. Ada lagi? Kemacetannya Pak seperti apa? Ini kan sampai menimbulkan korban jiwa, apalagi kalau kemacetan gara-gara
gara-gara banjir itu 2-3 jam, bahkan kita naik transportasi umum pun sama gitu Pak mengalami kemacetan. Jadi saya sudah meminta dalam kondisi yang seperti ini kepada dinas terkait, apakah itu Bina Marga, Perhubungan, kemudian penanggulangan bencana, dan semua dinas yang terkait termasuk pendidikan, termasuk Kominfo, semuanya harus turun tangan sekarang ini. Sehingga dengan demikian urusan kemacetan memang menjadi perhatian, makanya kenapa saya mengizinkan dilakukan work from home maupun school from home. Itu untuk mengatasi itu. Yang terkait school from home itu berarti termasuk gurunya juga ya Pak? Ya nanti sekolah yang akan mengatur. Boleh, swasta juga boleh. Oh, yang untuk school from home maupun work from home yang melihat perkembangan cuaca yang ada. Kalau memang masih katakanlah sampai dengan tanggal 27 masih curah hujan tinggi, ya kita lakukan. Nanti keluar SE baru. Tapi intinya bahwa kami menangani itu. Sedangkan untuk yang satunya apa tadi? Memang beberapa sungai yang selama ini, kan gini, kemarin ini karena curah hujan, yang biasanya sungai-sungai di selatan banjir, kan nggak ada yang banjir di selatan. Banjir itu terjadi di utara dan juga di barat. Maka dengan demikian itulah yang kita tangani. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat mana ya? Mana ya?